Sing suka ngomong ayo cicilan saya kalau nggak nyicil nggak semangat. Ayo sing sering ngomong gitu. Wes to macet no sampai Anda ditagih debt collector terus Anda terima telepon yaitu dari halo Pak itu tolong jatuh temponya ini sudah lewat 1 minggu. Wah Pak saya tambah semangat Pak. Wes jajalan wes. Ya aku sok jengkel gitu sama orang-orang gak utang gak semangat ya opo gitu loh. Gitu loh, gitu. Rumah Anda dilelang, semangat saya. Anda nggak tahu gimana orang nangis-nangis di hadapan saya karena rumahnya dilelang. Anda nggak pernah tahu gimana orang itu dikejar-kejar debt collector, gitu. Ketemu di hadapan saya nangis-nangis, gitu. Dia berharap hidup yang lebih tenang. Anda nggak tahu rasanya. Gimana saya bertahun-tahun ngadepi orang-orang seperti itu. Ojo diomong semangat, hati-hati gitu loh. Jadi ini bukan masalah bagaimana, ya. Nggak ada utang bikin semangat, utang itu bikin panik. Bikin panik. Riba bikin kehancuran. Ya. Iya toh? Ya. Allah membinasakan riba dan menyuburkan sedekah. Ya. Ngono lho. Dadi nek sampean mau sukses, Ya, kembali lagi bersama kami, saya Dewi Famil dan Mas Arli Kurnia ya di acara Kopi Lunas, bahas hutang dan bisnis. Oke Mas Arli, pertanyaan selanjutnya saya bacakan ya. Bismillah. Ini tentang hutang ya. Jadi saya bekerja di bank selama 8 tahun. Jabatan terakhir sebagai kepala cabang dengan income 15 juta per bulan. Saya memiliki KPR rumah yang saya tinggali sekarang itu besarnya 4 juta rupiah selama 15 tahun dan cicilan mobil 7,5 juta 5 tahun. Mobil apa gue? Fortuner gue. Nek ra Fortuner ya Pajero biasanya. Lalu selanjutnya saya ada tambahan income dari bisnis asuransi syariah ya sekitar 7 juta per bulan. Jadi tadi kalau di total berarti 15 tambah 7 juta 22 juta per bulan ya. Saya memutuskan untuk resign dari bank dan hijrah ke bisnis asuransi syariah yang konsepnya tolong menolong, Mas. Nah, saya diajarkan di komunitas grup syariah ini untuk upgrade mobil. Biar kita mudah untuk merekrut orang karena melihat perubahan hidup kita. Padahal menurut saya memaksakan, tapi kata leader saya nggak apa-apa, biar kamu makin semangat cari duit. Waduh, semangat naik di atas meja sambil truk. Saya lanjut ya. Tapi karena pandemi COVID ini saya jadi agak kesulitan untuk merekrut dan prospek asuransi, sehingga saya terpaksa menggunakan dana jam sostek saya selama ini. Saya mau bertanya, apakah profesi saya sebagai pebisnis asuransi syariah dengan sebelumnya sebagai pegawai bank itu sama? Oh, yang ditanyakan itu Mas, jadi dia nggak tanya masalah hutangnya, tapi yang ditanyakan dia ragu toh. Ya, apakah asuransi syariah ini dengan yang dulu ditinggalkan sebagai pegawai bank itu sama? Terima kasih, monggo Mas Ali. Iya, saya piye toh? Asuransi kok syariah? Ini katanya tolong menolong di sini. Nah, enggak ada. Tolong menolong itu adalah kerja bakti. Nggak bisa, asuransi itu bukan tolong menolong, beda. Tolong menolong itu sampean ada di rukun tetangga, RT, gitu. Pada saat ada yang sakit, kita iuran. Jenguk bareng-bareng, iuran seikhlasnya atau ditentukan nominal-nominal yang semua mampu 5 ribuan, ya kan? Ikhlas. Terus dibantukan kepada saudaranya yang sedang sakit, ya toh, sebagai untuk meringankan. Itu namanya tolong menolong. Tolong menolong ya. Gitu. Apakah pada saat Anda memberikan uang 5 ribu Anda berharap nanti kalau yang sakit sudah sembuh, nek aku sakit sampean kudu ngene. Apakah harus begitu? Ya enggak. Enggak toh? Ya, ikhlas toh? Ikhlas. Tolong menolong itu dasarnya adalah keikhlasan. Ya. Sedangkan asuransi itu gharar. Tidak ada asuransi itu yang tolong menolong. Asuransi bukan tolong menolong, asuransi adalah company base. Kan ada perusahaan asuransinya, uangnya disetor ke sana. Bukan untuk menolong siapa gitu, disetor ke sana terus diapakan? Diinvestasikan. Iya. Masa asuransi terus duitnya dinengno gitu, nggak ada tuh. Ya, nggak ada. Mesti diinvestasikan sama dia kan, diputer, dikelola seperti itu supaya mendapatkan keuntungan. Ini menjadi gharar dan bisa menjadi riba. Itu yang pertama. Yang kedua,
perhitungan asuransi ini kalau misalnya bahasanya nanti kita nabung. Ya, kita nabung premi dan kemudian tabungan. Ya. Ada sistem itu biasanya sistemnya cuma itu, satu premi satu tabungan. Bahasanya macam-macam. Gitu. Nanti bisa diambil manfaatnya kan gitu. Preminya adalah hilang. Premi itu selalu hilang. Yeah. Sedangkan tabungan itu diinvestasikan. Bertumbuh. Nanti ada yang istilahnya nanti di tahun kesekian nanti yang bayar adalah perusahaan. Ada istilah seperti Katanya itu. gitu. Katanya enggak usah bayar. Tapi ginilah, cobalah Anda ambil asuransi itu sebelum waktunya. Uang Anda baliknya berapa? Wes toh, semua asuransi mau ngomong syariah enggak syariah, sampean coba tanyakan. Ini akadnya adalah 7 tahun, ini adalah kontraknya adalah 8 tahun, ini kontraknya 5 tahun, ini kontraknya 3 tahun. Sebelum Coba itu, setahun Anda ambil. Oh. Setahun Anda ambil. Hitungannya gimana? Ya, itu ngajak berantem loh. Serius. Coba. Aku nggak mau menjelek-jelekkan, tapi faktanya gitu. Ada nggak yang uangnya tidak berkurang? Tidak ada. Semua uangnya berkurang jauh. Ada yang dia bilang investasi, tapi toh nyatanya berkurangnya jauh. Kenapa seperti itu? Gitu. Ini bukan tolong menolong. Asuransi itu pengen uang Anda dikelola sama dia, diputarkan dengan cara dia, dengan cara yang seperti itu. Yeah. Semakin lama Anda bertahan, ya ini jadi nasabah asuransi. Semakin lama Anda bertahan, maka perusahaan tersebut memutarnya semakin lama nggak diambil kan? Ya, dia yang mendapat keuntungan seperti itu. Nah makanya kita dikasih kembalian keuntungan. Yeah. Itu bisa menjadi riba. Jadi kalau ada keuntungan dari asuransi yang merupakan tabungan itu adalah riba. Sedangkan uang premi itu hukumnya gharar. Gharar itu nggak boleh. Ya, gharar itu mengandung ketidakjelasan. Tidak jelas ya. Karena kita membayar sesuatu pasti untuk mendapatkan sesuatu yang tidak pasti. Oh iya. Aku bayar saiki, ya bayar premi berapa? 500.000. Saya bayar premi. Nanti pada saat sakit, terus kita di rumah sakit nanti akan di backup. Iya. Nah sakitnya kapan? Nggak tahu. Sakitnya kapan? Nggak jelas. Iya. Gitu. Kita membayar sesuatu jelas, tetapi mendapatkan sesuatu yang tidak jelas. Itu tidak diperbolehkan dalam transaksi syariah. Nah itu ya. Jadi makanya kenapa asuransi tidak bisa disyariahkan, gitu loh. Jadi dianggap asuransi syariah, hukumnya tolong menolong. Iya, kalau Anda anggap sebagai tolong menolong bisa aja ya. Itu kan pikiran kita yang diolah aja. Oh iya. Nanti kalau aku bayar asuransi, nanti ada orang yang lain yang sakit. Nanti berarti dia akan dapat uang dari saya gitu ya. Kalau saya sakit gantian saya. Nanti kalau sudah sakit uang yang dikelola di situ nanti juga manfaatnya saya dapatkan juga. Namanya tolong menolong. Anda berikan sebuah pertolongan kan tidak berharap kembalian dari dia. Berharapnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kan seperti itu namanya tolong menolong gitu. Gotong royong itu bukan seperti itu gitu ya. Jadi banyak sekali agen-agen asuransi yang mindsetnya itu dipelintir sana, dipelintir sini gitu. Nanti apa yang salah dengan tolong menolong, kan ada yang seperti itu. Nggak ada yang salah dengan tolong menolong. Ya nggak ada yang salah. Ya tapi asuransi gue salah gitu. Nek tolong menolong ora salah. Jadi asuransi sama tolong menolong itu adalah dua hal yang berbeda. Gitu. Ya. Tapi mereka berusaha menjadikan satu. Gitu. Supaya bisa dijual, Mas. Ya, supaya bisa dijual dalam bentuk syariah. Ya. Gitu. Ya kalau Anda paham itu adalah asuransi, Anda mau ikut silakan. Anda mau menjadi agennya silakan saja. Tetapi pahamlah bahwa itu asuransi. Ya. Tapi kalau dikaitkan sama syariah, nah ini yang tanda kutip. Ya. Ini tanda kutip gitu ya. Jadi ini adalah asuransi. Nah, terus tadi apakah tadi dari bank ke asuransi yaitu sama dengan keluar dari mulut buaya masuk ke mulut singa. Sama aja. Gitu ya, sama aja. Jadi ya saya doakanlah untuk Bapak ini semoga Allah memberikan jalan ya. Amin. Jadi memberikan jalan jalan untuk mencari rezeki yang lebih baik gitu. Itu doa saya, yang lebih berkah, yang lebih baik. Gitu. Jadi tidak harus berurusan lagi dengan perbankan, dengan asuransi seperti itu. Ya tapi semua ya keputusan pada Anda. Kalau saya ditanya asuransi gimana Mas? Ya yang seperti itu, apalagi dinamakan syariah, apalagi Anda harus rekrut, apalagi Anda harus nyicil mobil lagi piye toh? Jarine syariah. Lah kok katanya biar semangat, Mas. Lagi koplak ini gitu. Ini nggak bisa didiamkan gitu. Kalau ada seperti ini terjadi di tempat pekerjaan Anda suruh nyicil mobil supaya semangat gitu.
Ya apa gitu. Sampean aja nyicil aku semangat Mas gitu aja. Wes Pak, sampean aja Pak. Kalau ada bos Anda bilang, "Mas, sampean itu ya nyicil mobil supaya kerjanya semangat." Udah Pak gini aja. Sampean aja yang nyicil, saya yang naik mobil ya kan sampean lebih semangat gitu. Gitu ya. Sampean aja nyicil mobil, mobilnya saya yang pakai. Nanti kan sampean lebih semangat, Pak. Coba aja gitu. Ya kurang ajar itu. Nyuruh orang suruh nyicil itu supaya semangat. Sekali lagi tidak ada cicilan yang membuat semangat. Cicilan itu bikin panik. Orang yang bilang cicilan bikin semangat itu tidak bisa membedakan mana semangat, mana panik. Gitu loh. Jadi nek semangat itu gini loh. Semangat itu kita Anda ikut sebuah pertandingan, lomba lari. Ya, Anda ikut lomba masak. Anda semangat supaya Anda menjadi juara. Untuk mendapatkan hadiah, untuk mendapatkan sebuah prestasi. Betul. Gitu loh. Untuk mendapatkan sesuatu tambah. Betul. Nilai tambah. Jadi bukan cicilan. Nek cicilan ini marahi panik. Gitu. Seandainya pertandingan tidak menang, tidak berisiko. Anda bisa semangat lagi latihan lagi bisa. Nah, tapi nek cicilan nggak bayar ditarik mobilmu gitu loh. Ya, dikejar-kejar debt collector semangat. Gitu. Ya apa dikejar debt collector semangat. Ya coba ada diparani debt collector. Wis to, sing suka ngomong ayo cicilan saya kalau nggak nyicil nggak semangat. Ayo sering ngomong gitu. Wes toh macet no sampai ada ditagih debt collector terus ada terima telepon yaitu dari halo Pak itu tolong jatuh temponya ini sudah lewat 1 minggu. Wah Pak saya tambah semangat Pak. Wes jajalan wes. Ya aku sok jengkel gitu sama orang-orang gak utang gak semangat ya opo gitu loh. Gitu loh. Itu rumah Anda dilelang. Semangat saya. Anda nggak tahu gimana orang nangis-nangis di hadapan saya karena rumahnya dilelang. Anda nggak pernah tahu gimana orang itu dikejar-kejar debt collector gitu. Ketemu di hadapan saya nangis-nangis gitu. Dia berharap hidup yang lebih tenang. Anda nggak tahu rasanya. Gimana saya bertahun-tahun ngadepi orang-orang seperti itu. Ojo diomong semangat. Hati-hati gitu loh. Jadi ini bukan masalah bagaimana ya. Nggak ada utang bikin semangat. Utang itu bikin panik. Riba bikin kehancuran. Iya toh? Allah membinasakan riba dan menyuburkan sedekah. Ngono lho. Dadi nek sampean mau sukses, ya mau lebih mapan, ya toh, bukan riba yang didekati, tetapi sedekah. Karena sudah jelas itu. Oke. Ini juga agak lucunya gini Mas ini. Kok dadi lesu aku. Biar kita mudah untuk merekrut orang karena melihat perubahan hidup kita. Jadi nek tuku mobil kon nyicil, jadi nek ketemu karo orang lain biar pede. Iya. Biar mudah merekrutnya, biar mudah merekrutnya. Loh, ini apa? Ini bisnis apa? Itu. Gini aja wes, supaya mudah. Itu mobil sampean bawa pada saat merekrut. Sampean katakan apa adanya. Oh, berarti aku nyicil. Ini adalah saya ngangsur 4 tahun, Mas. Angsurannya 7,5 juta. Angsurannya 7,5 juta. Gimana? Mau jadi apa? Bisnis partner saya? Gitu, wes. Jajal dengan cara seperti Anda itu. mau ngangsur 7,5 juta seperti saya. Nah gitu kan. Orang itu cuma lihat covernya, mobilnya keren, tapi belakangnya nggak ada yang mau tuh. Anda sebutkan, ini kalau saya nggak bisa bayar, kalau sampean nggak gabung Mas. Saya nggak bisa bayar. Saya nggak bisa bayar Mas, gitu. Itu Mas itu gabung Mas. Saya nggak bisa bayar Mas, ayo bantu saya Mas, gitu. Nanti kalau saya dikejar debt collector gimana Mas? Itu mobil saya bagus loh Mas, ayo jalan-jalan sama saya gitu. Jadi acara dagelan ini. Yang tanya ada aja. Jadi mikir itu yang enak ngono loh. Apa sih? Itu ya. Jadi untuk Bapak yang ini tadi ya, semoga jawaban ini membantu Anda untuk membuka kembali ya lebih sehat lagi cara berpikirnya. Kalau bisa ya leadernya itu jangan diikuti ya kalau kayak gitu ya. Menyesatkan. Oke, gitu ya. Jadi ini untuk jawaban dari pertanyaan yang baru saja saya bacakan ya. Jadi masih ada waktu, Mas? Atau kita break dulu? Masih ada waktu? Ya, break dulu aja. Ya, sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, kita saksikan dulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Saya seorang buruh pabrik. Acara ini sangat berharga sekali bagi saya
di mana sehari-hari saya yang beraktivitas sebagai seorang buruh yang waktunya habis di pabrik tanpa mengerti sesuatu dan punya keinginan untuk menjadi lebih baik lagi dan tidak berani karena tidak pernah punya pengalaman atau apapun. Namun setelah datang di acara ini sangat terbuka sekali pemikiran dan sangat banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapat dari Mas Arli sehingga bisa untuk kedepannya menjadi yang lebih baik dan yang sesuai yang dibimbing oleh Mas Arli bisa menjadi seorang pengusaha. Bagi saya Mas Arli orangnya sangat humble sekali, dia berbagi ilmunya lolos sekali, semuanya dipaparkan dengan baik dan satu hal dia memberikannya dengan sangat aplikatif. Ini benar-benar merubah mindset pemikiran saya tentang membuat usaha gitu ya. Saya yang awalnya jadi takut, nah sekarang setelah ikut BC saya jadi lebih percaya diri untuk memulai usaha saya. Dan Mas Arli benar-benar menjadikan semuanya itu jadi mudah sehingga saya pun insya Allah bisa mengaplikasikan ilmu dari Mas Arli. Orang yang sangat humble sekali dan tidak pelit ya untuk membagikan ilmu-ilmunya gitu, sehingga saya pun selama mengikuti Instagram atau YouTube-nya Mas Arli sangat banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Bisa membuka wawasan kita serta merubah mindset kita untuk menjadi profit maker. Orangnya sangat humble sekali dan mau meluangkan waktu untuk kita biarpun acara sudah selesai, memberikan masukan-masukan terhadap produk yang kita buat walaupun sampai malam ya. Semoga Mas Ari selalu membimbing kita sampai sukses insya Allah. Ini sangat menarik sekali, luar biasa. Kita diajarkan bagaimana cara membuat produk dari yang sama sekali nggak tahu menjadi tahu. Bagaimana cara memasarkan, bingung, ternyata ada solusinya di sini. Mas Arli Kurnia sangat humble, supel, sangat telaten ya, sampai malam kita ditemenin untuk hanya mereview produk saja. Dari seminar beberapa wirausaha ini yang luar biasa. Jadi ada pre-trainingnya sebelum kita sampai ke BC-nya, sampai kemudian saya bisa mengeluarkan produk di sini di BC. Mas Ali seorang pemateri yang luar biasa. Jadi lugas, simple, jadi bahasanya gampang dimaknai. Pokoknya sebelum saya ikut bisnis coaching ini belum mempunyai basic profit maker, tapi setelah ikut BC alhamdulillah. Ya, kembali lagi masih bersama saya dan Mas Arli Kurnia di acara Kopi Lunas bahas hutang dan bisnis ya. Ya, baru saja kita sudah membahas salah satu pertanyaan yang cukup menggelitik juga. Ini teman-teman yang di Facebook yang nyimak live juga semuanya terhibur ya, alhamdulillah. Acara ini juga bisa menghibur Mas Arli. Jadi ada ilmunya, ada hiburannya, ngono loh. Jadi ini jangan sepaneng ya, ada hiburannya. Ini sebelum saya lanjutkan, ini ada, saya mau sapa dulu yang ada di Facebook ya. Ini ada satu pertanyaan ya dari Hani Sabrina. Mas Arli, bisnis coaching itu khusus yang belum punya produk atau yang sudah ada produk juga recommended untuk ikut Mas Arli? Monggo Mas Arli dijawab. Ya, pada dasarnya bisnis coaching itu tidak hanya mengajarkan bagaimana kita membuat produk, ya, tetapi alur bisnis sebelum kita bikin produk, sampai kita bikin produk, terus mengemas, sampai menjual, nanti habis menjual itu harus diapakan lagi. Nah, itu semuanya. Jadi sebetulnya Anda punya produk atau tidak punya produk, itu cocok sekali kalau Anda mau belajar dari materi yang disampaikan di bisnis coaching, berlatih di situ. Nggak masalah punya produk, nggak masalah Anda nggak punya produk. Yang paling penting kan banyak ilmu di situ yang bisa Anda terapkan di bisnis Anda gitu. Gitu. Jadi boleh aja punya produk boleh, nggak punya produk juga boleh. Gitu. Nanti belajar dulu, Anda mau perbaiki produk Anda atau Anda mau bikin produk lagi atau Anda mau apa, silakan. Bagi yang tidak punya produk pun belum tentu nanti selamanya akan punya produk, belum tentu. Bisa jadi nanti Anda akan jualan produknya orang lain, bisa jadi nanti Anda akan bisa repack produknya orang lain dengan baik gitu. Jadi belum tentu Anda akan bikin produk, belum tentu Anda produknya itu akan bagaimana nanti. Jadi Anda punya produk, Anda nggak punya produk, di bisnis coaching Anda akan belajar banyak hal. Karena intinya di bisnis coaching itu kita gimana cara mendatangkan profit ya Mas ya, bukan masalah produknya bagaimana apa segala macam. Itu kan cuman strategi istilahnya pelengkap. Ya. Gitu, strategi pelengkap. Anda bisa terapkan nanti. Ya, itu ya teman-teman yang menyimak. Jadi mau punya produk, mau tidak punya produk segala macam, yang penting bisnis coaching ini mengajarkan untuk bagaimana caranya kita mendapatkan keuntungan ya, profit gitu ya. Nah, ini ada lagi Mas Arli ini. Saya bacakan lagi dari Ismail Sanagi. Mas Arli, saya sales freelance. Menawarkan barang ke toko, harga yang saya tawarkan kadang dicap mahal. Padahal menurut saya sudah murah.
Gimana cara mengatasi Mas Arli? Soalnya banyak saingan. Oke, jadi mahal dan murah itu adalah hal yang relatif. Relatif. Orang bilang produk Anda mahal karena di benak dia itu ada produk yang lebih murah. Pasti. Dia pasti punya pembanding yang lebih murah. Karena ada pembanding ya. Pasti dia punya pembanding. Kalau dia tidak punya pembanding, pasti dia tidak akan bilang mahal. Ya. Gitu. Nah, bagaimana caranya supaya tidak punya pembanding? Disinilah fungsinya branding produk. Salah satunya. Disinilah fungsinya branding produk. Sama-sama mie ayam gitu. Mie ayam A jual 5.000 atau 10.000 lah. Mie ayam B jual 11.000. Mie ayam C jual 9.000. Nah, Anda mau masuk nih jualan mie ayam. Anda mau main di sektor mana? Mau main di sektor mereka, Anda pasti nggak bisa lebih dari 10.000, 12.000 atau 9.000. Itu di angka-angka situ. Tapi beda kalau misalnya Anda main sektor yang berbeda lagi. Dikasih tambahan nilai tambah misalnya daging utuh. Daging sapi utuh, seret, atau kaldunya kaldu asli. Ya. Gitu, seret. Anda jual 25.000. Anda sudah di pasar yang berbeda. Gitu loh. Anda sudah di pasar yang berbeda. Ya, orang jadi tidak bisa membandingkan dengan mie ayam yang sudah pernah dia makan. Ya. Ini contoh. Jadi orang bilang mahal karena dia melihat produk Anda, kemudian dia ada persepsi membandingkan dengan produk yang serupa atau senilai. Jadi buatlah produk Anda itu tidak senilai dengan produk yang biasa dilihat orang. Ya. Caranya macam-macam. Dengan bisa menambahkan kualitas, bisa dengan memperbaiki kualitas kemasan, gitu. Bisa juga dengan bermain di market yang berbeda, lokasi jualannya atau media tempat jualannya berbeda. Macam-macam gitu. Ya nanti di bisnis coaching diajarkan banyak sih. Ya. Gitu. Siap. Itu ya. Jadi buat yang tadi sudah bertanya melalui komentar sudah dijawab langsung oleh Mas Arli Kurnia. Baik, saya lanjutkan langsung ke pertanyaan berikutnya yang sudah masuk melalui email ya. Ini tentang hutang ya. Hutang itu terjadi setelah adanya miskomunikasi antara bapak dan ibu saya. Ibu saya bekerja di kantor desa dan memanfaatkan fotokopi untuk mendapatkan uang, akan tetapi tanpa seizin bapak. Itu terjadi selama kurun waktu 6 tahun, Mas. Dan jumlah uang yang sudah dipakai selama 6 tahun ada di berbagai sumber. Ada di bank. Ini apa nih maksudnya? Ini utang. Oh, ini menjelaskan hutang ya. Di bank itu 100 juta. Sambil di jumlah ya nanti, Mas. Di bank itu 100 juta, terus ada lagi di bank yang satunya 25 juta, lalu di salah satu leasing itu 20 juta, ada hutang di orang tanpa bunga total sekitar 20 juta. Saya sendiri anak pertama yang tahu lebih dulu soal hutang orang tua saya. Jadi faktor hutang ini memasukkan faktor-faktornya ya. Satu, pemasukan. Ini ditulis tidak ada pemasukan karena orang tua saya buruh tani. Dan ibu saya sudah out dari pekerjaan tersebut. Jadi usaha fotokopi yang tadi tidak izin sama bapaknya tadi sudah keluar, sudah tidak dilanjutkan lagi. Lalu untuk pengeluaran ini dirinci di sini untuk angsuran 1 bulan 2 juta karena nggak ada ilmu atau wawasan luas. Namanya juga orang desa. Jadi gali lubang tutup lubang terus seperti itu yang ibu saya jalani. Jadi di sini juga hutang tadi sudah ditotal ternyata, Mas. Totalnya itu 90 jutaan. Terus hartanya yang dipunyai saat ini adalah rumah satu-satunya harta orang tua yang orang tua miliki. Terus bagaimana solusi jalan keluarnya, Pak Arli? Tadi utangnya itu bentuknya apa? Jadi di sini hutangnya itu bentuknya pinjaman bank, Mas, sama leasing yang totalnya 90 juta. Pinjaman bank. Jaminannya apa nggak disebutkan? Jaminannya ini nggak disebutkan, cuman di sini jumlahnya berapa? Jumlahnya 90 juta. Yang bank. Angsurannya? Tadi angsuran juga nggak disebutkan. Oh, kurang detail ya. Jadi agak sulit kita ini angsuran 1 bulan 2 juta gitu 2 juta. Jadi ini yang angsuran di jenisnya apa nggak kita nggak tahu. Nggak tahu kita. Oke lah. Jadi sebetulnya ini harus jelas ya. Ya. Sebetulnya harus jelas gitu. Ini utangnya bentuknya apa? Pakai jaminan apa enggak? Karena mengatasi utang yang pakai jaminan dengan utang yang tidak pakai jaminan itu berbeda. Beda. Kalau pakai jaminan ya sudah, berarti kita punya batasan waktu untuk entah menjual jaminannya gitu. Sebelum nanti masuk masa lelang. Ya. Tapi kalau itu ternyata pakai jaminan pun kalau bentuknya kur itu aman.
gitu. Nggak dilelang nggak gitu. Enggak. Core itu tidak melelang. Terus Setahu saya. resikonya apa itu kalau nggak Nggak ada resiko. Yang jadi resiko adalah banknya, bukan kita. dicatat Gitu. ya. Ya, kalau core Kalau gitu core loh. ya. Karena core kadang-kadang core tuh lucu. Ya BPKB nilainya 6 juta, kita bisa pinjam duit 20 juta. Kan gitu. Iya. Enggak sepadan dengan apa Enggak. yang dijamin. Ya nanti kalau nggak bisa bayar kasih aja motornya gitu. Nggak mau dia. Nggak mau. Yang penting itu harus dibayar. Motornya dia nggak mau dikasih. Serius. Yang pada Pak Ekor kan gitu. Coba tanya nih gitu. Nah kalau core berbeda. Core itu agak santai gitu. Tapi kalau itu tanpa jaminan, ya tanpa jaminan, lah maka itu ya sudah langsung macet aja. Gitu. Yang sangat saya sayangkan di sini adalah sudah terjadi gali lubang tutup lubang. Gitu. Itu yang akan memperparah keadaan kan gitu. Jadi seharusnya tidak perlu gali lubang tutup lubang. Ya. Kalau memang tidak mampu membayar ya sudah stop. Gitu. Jangan dibayar dulu. Tadi ada urusan apa? Leasing juga kan? Iya, leasing. Gitu. Leasing, ya kendaraannya jadi dijual gitu. Kenapa harus dipertahankan padahal Anda nggak punya istilahnya nggak punya kemampuan untuk membayar. Ya. Itu akan tambah pusing. Nanti daripada dipinjamkan lagi, panik pinjemin orang lagi, panik nanti pinjam rentenir. Nah, ini tambah parah. Iya. Gitu. Jadi saran saya adalah saya belum tahu itu tadi adalah pinjamannya berupa apa. Kalau itu berupa pinjaman yang ada BPKB sebagai jaminan, sertifikat sebagai jaminan, Anda masih punya. Kalau Anda macet sekarang, Anda punya waktu 2 tahun, 3 tahun untuk membereskan atau untuk berusaha menjual harta yang Anda punya. Gitu. 2 tahun, 3 tahun sebelum nanti dilelang. Dilelang pun Anda masih bisa bernegosiasi sebetulnya. Baik. Ya. Terus kalau itu core udah nggak usah khawatir. Kalau itu core udah sekarang stop bayar. Ya, Anda coba bisnis. Anda coba usaha untuk nanti supaya bisa melunasinya. Kapan-kapan nggak apa-apa. Ya. Tanpa jaminan apalagi, wes tutup mata, cuek, stop dulu bayarnya. Gitu ya. Fokus ke nyari penghasilan. Jadi ini cuma masalah waktu aja. Kalau itu pakai jaminan ke bank atau ke BPR paling Anda punya waktu 2 tahun, 3 tahun. Tapi kalau selain itu core ya Anda nggak punya batas waktu. Ya. Nggak usah pinjam-pinjam lagi gitu. Apalagi KTA. Saya rasa itu. Ya. Terus yang leasing Anda mau nggak mau jual aja kendaraannya. Gitu. Ya karena ini bisnis tapi nggak jelas gitu. Ya. Keberadaan bisnisnya. Baik, siap. Saya rasa itu ya. Ya, itu buat jawaban dari Mas Ali Kurnia untuk penanya yang sudah mengirimkan emailnya. Masih ada waktu Mas? Untuk Mungkin satu pertanyaan lagi aja. satu pertanyaan ya. Satu pertanyaan ini, kita tutup. Satu pertanyaan terakhir ya. Ini akan saya bacakan dari komentar di Facebook ya. Mas mau minta saran dan pendapatnya. Saya mau usaha tapi modal tidak ada. Ada punya BPKB mobil dan BPKB motor. Jadi hartanya itu BPKB mobil dan motor. Apa bagus jika saya gadekan BPKB mobil untuk buka usaha? Atau bagusnya dijual saja mobilnya? Mohon arahannya Mas. Terima kasih. Arahan saya adalah Anda nggak usah jual, Anda nggak usah gade, belajar bagaimana berbisnis tanpa modal. Tahun depan Anda beli lagi mobil, yang lama nggak usah dijual. Gitu loh. Keren. Gitu loh. Kenapa sih kita itu bisnis selalu pikirannya saya punya apa? Ini saya jual apa saya gadekan? Kenapa enggak itu udah disimpan aja, tenang aja, anteng gitu. Selalu pertama yang biasanya muncul itu modalnya kudu gede sih Mas. Ya iya, harus gitu. jual apa, gadein apa gitu. Itu gimana mindset seperti itu? Itu keliru sekali. Keliru ya. Keliru sekali. Kita nggak usah berpikir dengan cara seperti itu terus. Itu nggak maju-maju nanti. Kenapa kok Anda berpikir bahwa bisnis itu butuh modal besar? Karena yang Anda pikirkan pertama sewa tempat kok. Ya. Sewa tempat pasti butuh puluhan juta kan gitu. Ya. Sewa tempat, nanti ngisi barang kan gitu. Gitu. Terus display rak segala Nah, macam. itu manutnya Philip Kotler. Itu ada product place promotion price. Nah, kabeh dilengkapi. Nah, itu bauran pemasaran kan gitu. Orang kuliah kan pakai itu dan itu diterapkan dengan orang seluruh dunia. Padahal Anda perlu tahu, Philip Kotler nggak punya bisnis. Saya Mas, aku dulu tuh kuliah di pemasaran. Itu? Aku dulu. Ya itu yang diajarkan dosen saya. Ya emang gitu. Nah, ini saya ketemu sama Mas Ali Kurnia di Sanggah ya. Saya disangka saya punya bisnis, dia nggak punya bisnis kok. Tempat. Ya sekarang tempat. Ya online shop mana ada tempatnya. Gitu. Online shop di kamar, di garasi. Dapat gitu. puluhan juta ya tetepan. Lah sing parah mana? Dropshipper. Gitu. Itu murid-muridnya Bang Afan itu. Omsetnya 1M, produk nggak punya. Anda bayangkan tempatnya di mana? Tempatnya di mana? Produk, katanya produk harus punya produk. Nggak punya produk, dia tempat nggak punya, produk nggak punya. Ya apa coba? Gitu. Nah, jadi sekarang itu masalahnya adalah bukan masalah kita itu mau bisnis terus Anda mau buka. Sekarang Anda mau buka bisnis apa sih? Rumah makan. Orang pandemik nih loh. Anda ke rumah makan harus pakai masker. Apalagi Anda buka baru.
gitu. Orang keluar juga males, Mas. Orang keluar males. Anda mau buka apa? Pakaian orang pada beli di online shop itu loh. Gitu. Coba Anda lihat mall, kasihan itu, banyak yang tutup. Gitu. Anda mau buka. Sekarang kalau kita mau buka dengan cara seperti itu dan Anda masih pemula, ya kita mau ngapain gitu loh. Iya kan? Lebih baik Anda belajar bagaimana kita berjualan di tempat yang memang ada pembelinya. Contoh marketplace, contoh Instagram. Ya belajar Instagram, belajarlah marketplace, belajar Facebook, belajar YouTube. Salah satu dulu pelajari satu persatu. Bukan malah belajar menggadekan BPKB ya, Mas? Nah, iya itu nggak perlu gitu loh. Sudah anteng woy, nggak usah gade-gade gitu loh. Ya malah nanti bayar bunga lah. Kalau Anda jual juga ngapain juga dijual itu. Mobil Anda jual, dapat duit itu habis. Mobil Anda hilang. Gitu. Kenapa? Karena Anda sudah jual mobil, dapat nih uangnya. Terus kalau saya tanya, Pak dapat uang berapa? Misalnya contoh 50 juta hasil jual mobil, atau 60 juta atau 100 juta hasil jual mobil. Nah Pak, berapa lama kalau uang itu Anda habiskan untuk modal? Berapa lama modal itu bisa kembali? Sebagian besar nggak pernah bisa jawab. Yang pasti bagaimana nggak pernah bisa jawab. Gitu. So kalau daripada uang 100 juta, uang 50 juta hasil jual mobil ini nggak pasti, udah biarin jadi mobil, Anda berjalan-jalan sama anak istri, Anda belajar sesuatu yang lain. Gitu loh. Ya, jangan terpaku. Business is not about capital, business is about profit. Jadi yang dipikir itu bukan capitalnya, bukan modalnya, tapi profitnya dari mana? Saya mau jualan kepada siapa? Saya mau nawarin produk ini ke siapa? Laki-laki apa perempuan? Bapak-bapak apa ibu-ibu? Remaja atau sudah tua? Itu. Mereka nongkrongnya di mana? Mereka aksesnya sosmed apa? Mereka ada di grup-grup apa? Gitu. Terus bagaimana saya bikin penawaran yang menarik untuk mereka? Terus produknya apa? Terus kapan saya mau promosi? Gitu aja loh. Ngono kok repot sih. Dadak jual mobil, gak ada kamu jual mobil. Nggak usah gitu loh. Jadi itu itu jawaban dari Mas Arli Kurnia. Intinya jangan ngikutin Philip Kotler, tapi ngikutin Mas Arli Kurnia. Nah, belajarnya di mana? Di bisnis coaching. Masih ada waktu sekitar 7 hari atau 1 minggu untuk Anda bisa mengikuti bisnis coaching yang langsung dipandu langsung dibimbing oleh Mas Arli Kurnia sebagai mentornya nanti. Gitu ya. Jadi semoga tayangan live ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Terakhir ya Mas Arli, ini sudah ya. Sip. Kita jumpa lagi di live berikutnya. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Saya Dewi Famil dan Mas Arli Kurnia izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Saya dengan Arul dari Kalimantan Timur beserta ada Mas Daud dari Samarinda dan Mas Jimmy Dari Balikpapan. Nama saya Haris, saya dari Karawang, beberapa rekan-rekan juga dari Karawang. Hairul dari Tangerang. Abdul Fatah dari Depok. Ahmad Sodikin dari Cengkareng. Kita diajarin bagaimana menemukan produk yang tepat, bagaimana kita riset pasar, bagaimana cara meng-create produk tersebut, sampai membuat produk ini terimalah oleh masyarakat. Ini sebuah edukasi yang bagus banget. Saya benar-benar mendapatkan ilmu, bisa tanpa modal, dan bisa melanjutkan usaha saya sampai sukses. Alhamdulillah mengikuti bisnis coaching 8 ini, dan sebelumnya saya mengikuti bisnis pre-training. Di bisnis pre-training pun saya sudah membuat 1 buah produk ini. Sebelum launching ini alhamdulillah sudah terjual senilai 20 juta 400. Alhamdulillah, terima kasih Mas Arli Kurnia.